Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menyimak sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita laksanakan pada saat ini menjadi tambahan catatan amal soleh untuk kita semua. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di awal tahun Hijriah 1445. Ini berarti kita mesti lebih waspada lagi, lebih sadar dan lebih waspada. Bertambahnya bilangan umur kita bukan satu hal yang harus dibanggakan, karena boleh secara bilangan umur kita bertambah, tetapi itu sebenarnya otomatis jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kewaspadaan batin kita, kesadaran batin kita bahwa ajal kita semakin dekat. Dengan kita sama-sama terus meningkatkan pribadi kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nur Setiasi rahimakumullah. Kita kembali membahas hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikan aku nasihat, wasiat ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab." Jangan marah ya. Jangan suka marah, jangan cepat marah gitu. Faraddada miraran. Kemudian orang ini mengulang-ulang minta satu nasihat yang lebih manfaat, yang lebih baik lagi. Tapi Rasulullah SAW tetap menjawab, la taghdab, jangan marah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini sangat singkat. Cuman ada dua kata, jangan marah. Tapi sangat luas cakupannya. Bahkan
Al-Imam Ja'far As-Shadiq, salah satu cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ghadab miftahu kullu syarrin. Al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Kemarahan itu adalah pembuka dari semua keburukan. Para ulama mengatakan bahwa makna hadis ini, jangan marah, itu artinya satu, jangan atau jauhi, ya. Jauhi sebab-sebab baik itu perkataan maupun perbuatan yang akan membuat kita marah. Karena setiap diri kita ini memang sudah tertanam di dalam diri kita itu ada sifat yang namanya sifat marah. Ketika kita tidak suka, maka itu akan keluar. Tersakiti, marah itu akan keluar. Jadi jauhilah. Ya, yang pertama menurut para ulama, jauhilah sebab-sebab yang akan membuat kita marah. Baik itu dari perkataan maupun perbuatan. Banyak sebab yang akan membuat kita marah. Di antaranya at-takabbur wal ujub, sombong dan mengagumi diri. Ini orang sombong itu sangat ringan untuk meluapkan kemarahannya, karena dia merasa di atas orang lain, sehingga dia sudah pantas untuk memarahi orang yang menurut dia di bawah dia. Di jalan mungkin mobilnya bagus, ya, mobilnya Mercy, disalip sama Grand Max. Oh, ini nggak boleh nih, nggak boleh. Masa mobil jelek mau nyalip mobil saya yang bagus? Kan sering ada di berita-berita itu kan. Tidak terima disalip, ditodong pakai senjata api. Sombong. Atau majikan, ya, merasa dirinya berhak untuk memarahi pembantunya, atau atasan merasa berhak untuk memarahi bawahannya. Jadi cepat, sedikit kesalahan marah, ya, dimarahin, gitu. Pembantunya dimarahin, bawahannya dimarahin. Guru sedikit-dikit marah, ya, marah, emosional. Jadi sifat sombong itu sangat cepat, ya, memancing atau menyebabkan yang namanya perbuatan marah. Kita harus mengobati ini dengan tawadhu dan sadar diri. Harus diobati itu, ditukar sifat sombong itu dengan sifat rendah hati. Sifat rendah hati, kita akui kelebihan orang, kita akui kekurangan kita, maka akan batin kita itu lebih stabil, tidak cepat tersulut emosi. Kemudian ada sebab lagi. Ini kok suaranya berubah-ubah ya.
Kemudian ada sebab yang lain dari kemarahan, yaitu al-mizah wal istihza. Al-mizah ya, al-mizah itu bercanda. Bercanda, awalnya bercanda, bermain-main. Tapi akhirnya jadi makin lama makin panas. Akhirnya jadi marah-marahan. Dulu waktu kuliah itu di asrama kami itu, awalnya main PS Pak, sepak bola tuh, main PS. Akhirnya kan bercanda tuh. Akhirnya yang menang nyandain yang kalah. Awalnya sih nggak apa-apa, tapi akhirnya berlebihan cara bercandanya. Akhirnya tersulut emosi, akhirnya berkelahi. Jadi bercanda, tapi bercandanya berlebihan, keterlaluan. Itu juga bisa menimbulkan atau memancing dan menyulut emosi. Jadi bercanda boleh, tapi ala kadarnya. Jangan sampai berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu akan mengakibatkan keburukan. Kemudian al-istihza wal hazl, yaitu saling ejek, saling olok, saling bully. Ya. Ini sering terjadi. Akhirnya berkelahi karena saling ejek itu. Pernah kan sampai ratusan orang meninggal? Terjadi tawuran supporter bola. Tragedi apa itu Pak? Kanjuruhan ya. Akhirnya menjadi duka nasional. Ya, menjadi musibah nasional. Bahkan musibah dunia sepak bola. Saling ejek, yang menang mengejek yang kalah. Ya. Akhirnya yang kalah tidak terima, marah. Sudah dikuasai marah, berantem. Ya. Kemudian sebab lain juga adalah al-jidal, berdebat. Ya, berdebat. Makanya di dalam agama kita telah diwanti-wanti, seandainya pun kita akan berdebat, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik. Ya, sudah diwanti-wanti. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan cara yang baik. Jangan sampai akhirnya adu argumen menjadi adu fisik, berubah. Ya. Itu juga bisa menyulut emosi. Sering kita lihat itu kan di TV-TV itu. Akhirnya yang seharusnya debatnya debat ilmiah, kemudian akhirnya saling caci maki. Nah. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab-sebab yang menyebabkan kita marah itu adalah al-hirsu alal mal wal jah. Ambisi untuk memperoleh harta dan jabatan. Nah, ini hati-hati nih tahun 2024 ya. Jangan kita ikut-ikutan tersulut karena kepentingan orang untuk memperoleh kursi. Ya. Ini sangat sensitif sekali
menyebabkan tersulutnya emosi. Persaingan tender bisa menyulut emosi. Kontestasi politik sangat bisa menimbulkan perseteruan, cukup rawan. Oleh karena itu kita hanya sebatas ikut memberikan suara. Ya, jangan kita ikut-ikutan saling mengomentari, saling menjelekkan. Ya sudah, kita yakini saja semua calon-calon pemimpin kita itu adalah putra-putra bangsa terbaik. Yang kita memang harus menjatuhkan dalam satu pilihan. Ya. Mungkin kita pilih si A, teman kita pilih si B, ya sudah. Kita hanya sebatas untuk menggunakan hak suara kita. Ya. Al-hirsu alal mal wal jah. Ambisi untuk memperoleh harta dan jabatan itu juga sangat memancing atau menyulut emosi. Nah, ini harus kita jauhi, kata para ulama. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah, itu artinya jauhilah perkara-perkara yang akan menyebabkan kita menjadi marah, baik itu dari perbuatan maupun perkataan. Kemudian yang kedua, maknanya kata para ulama adalah menjauhi perbuatan yang disebabkan oleh kemarahan. Kalau tadi menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan kita akan marah. Kalau kedua ini, jauhilah perbuatan atau perkataan yang disebabkan oleh kemarahan. Berarti kita sudah marah, tetapi kita harus menjauhi perbuatan atau perkataan yang didorong oleh kemarahan itu. Kalau tadi kita belum marah, kita jauhi sebab-sebabnya. Kalau ini kita sudah marah, tapi kita jauhi perbuatan-perbuatan yang didorong oleh dasar rasa kemarahan itu. Karena perbuatan yang didorong oleh rasa marah akan menghasilkan kehancuran. Ya. Mukul, ngerusak, bahkan sampai membunuh, menghilangkan nyawa, melukai. Kemudian dari perkataan, caci maki, menyakiti. Jadi perbuatan dan perkataan yang didorong oleh rasa marah itu akan menyebabkan keburukan. Akan menyebabkan keburukan. Perbuatan bisa akan menghancurkan, merusak, membunuh, melukai, dan seterusnya. Kalau kata-kata menyakiti, ya, mencaci maki, sumpah serapah, kutukan, dan seterusnya. Jadi kita harus jauhi. Baik itu dari perbuatan, perkataan, maupun dari hati kita. Kalau kita simpan marah itu pun akan menjadi hal yang buruk dalam hati kita. Jadi benar-benar kita harus menahan, mengontrol emosi kita. Makanya di dalam beberapa kitab dicantumkan sebuah bab, ada yang mencantumkan bab kazmul ghaiz, fadlu kazmil ghaiz, keutamaan menahan emosi.
Ada yang mencantumkan bab Dhammul Ghadab, bab yang membahas tentang buruknya perbuatan atau perilaku marah. Ya. Jadi orang yang mampu menahan emosinya akan menjadi orang yang terpuji. Dan orang yang menuruti emosinya akan menjadi orang yang tercela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama kita sangat menghargai ya, orang yang mampu menahan emosinya, mengontrol emosinya. Ya. Bahkan di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin itu adalah al-kazimin al-ghaiz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegera pula untuk menuju surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yaitu yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya baik ketika dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan berlebih maupun dalam keadaan kekurangan. Wal kaziminal ghaidha, dan menahan marahnya, orang-orang yang menahan emosinya. Jadi orang-orang yang mampu menahan emosinya itu termasuk dia adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang mampu mengalahkan, mengendalikan, mengontrol emosinya itu sebenarnya orang yang kuat. Beliau bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang jago, bukan orang yang sakti, ya, bukan orang yang jawara. Ya. Jadi bukan jagoan orang yang selalu menang dalam berduel. Fisiknya kuat, siapapun lawannya berduel menang. Bukan itu ukuran orang kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang kuat itu adalah man yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang mampu mengendalikan nafsunya, dirinya ketika dia marah. Karena kalau orang kuat fisiknya, ya nanti kalau sudah tua rapuh juga, sekuat-kuatnya berduel. Seiring perjalanan waktu dan usianya akan lemah. Tapi orang yang mampu mengendalikan dirinya, membentuk jiwanya menjadi orang yang penyantun, sulit marah, ya, itulah orang yang kuat sampai akhir zaman, bahkan sampai hari kiamat. Dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia orang kuat. Bahkan diceritakan dalam dua hadis yang berbeda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai ada sekelompok sahabat sedang bertanding, ya. Bertanding kekuatannya, mengangkat batu yang berat. Jadi para sahabat, ayo kita tunjukkan siapa yang terkuat, gitu.
Jadi ngangkat batu yang berat itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu, ini ada apa kata Rasulullah? Ini ya Rasul, kita sedang adu kekuatan. Siapa di antara kami yang mampu mengangkat batu yang berat ini? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah yang lebih kuat dari orang yang mampu mengangkat batu besar itu, batu yang berat itu? Kata para sahabat, siapa ya Rasul? Yaitu alladzi bainahu wa baina akhihi syahna fayaghlibu syaitanahu wa syaitana sahibihi fayatihi hatta yukallimahu. Orang yang kuat itu adalah orang yang di antara dia dengan saudaranya ada perselisihan, ada permusuhan, ada pertengkaran. Kemudian dia mampu mengalahkan syaitannya dan mampu mengalahkan syaitan saudaranya itu, sahabatnya itu. Lalu dia mendatangi sahabatnya dan berbicara dengan baik. Kembali berbicara, menjalin persahabatan. Kadang kita egois ya. Ngapain saya yang harus lebih dahulu ngomong? Nah, egois. Yang salahkan dia kemarin. Seharusnya dia dong yang lebih dulu nyapa saya. Bukan saya. Egois. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mampu mengalahkan egoismenya berarti telah mengalahkan syaitan. Kemudian dia mendatangi saudaranya dan berbicara dengan baik. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain beliau bersabda, orang yang kuat itu adalah orang yang hatinya penuh dengan kemarahan, tetapi dia tahan, dia bersabar. Jadi itulah ukuran orang yang kuat menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu batinnya kuat, tidak cepat dikuasai oleh emosi dan amarah. Lebih kuat dari orang yang selalu menang berduel. Nah, ini pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La taghdab, jauhilah perkara-perkara baik itu perkataan maupun perbuatan yang akan membuat kita menjadi marah. Dan yang kedua, jauhilah perbuatan dan perkataan yang didorong oleh atau yang disebabkan oleh kemarahan. Kita harus hindari itu. Dua-duanya, sebab kemarahan dan perbuatan yang disebabkan oleh kemarahan. Sangat penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam masalah kemarahan ini ya, ada 4 jenis orang. Kata Rasulullah, ada 4 jenis orang. Yaitu orang yang cepat marah dan cepat membaik. Cepat apa istilahnya? Cepat redam marahnya. Ya. Cepat marahnya dan cepat selesai marahnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sulit marah tetapi sulit kalau sudah marah sulit teredam lagi marahnya. Lama ya, baru dia bisa meredam kemarahannya. Itu buruk itu. Cepat marah, cepat
selesai marahnya. Ada yang cepat, lama marahnya, susah, sulit marahnya. Ada yang kemudian sulit baiknya lagi, sulit baik kembali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man bati al-ghadab wa sur'atil fai. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang sulit marah dan kalau marah cepat baik lagi. Wa syarrukum man sari'ul ghadab wa bati'ul fai. Dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang cepat marahnya dan susah baik kembali. Termasuk di mana kita itu? Apakah kita termasuk yang cepat marah cepat baik kembali atau sulit marah sulit baik kembali? Sulit marah cepat baik atau cepat marah sulit baik? Jadi harus kita benar-benar mengendalikan yang namanya sifat marah. Di antara kelebihan kita juga mengendalikan emosi. Kata Al-Imam Al-Lais As-Samarkandi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan orang yang mampu menahan emosinya itu memperoleh 3 keutamaan. Yaitu yang pertama, as-sururu fi nafsih. Ya, senang di dalam dirinya. Pasti orang yang mampu mengalahkan dirinya, malah mengalahkan emosinya, itu akan senang. Kemudian yang kedua, al-madhah minan nas. Dipuji oleh orang. Itu orangnya santun banget, sulit marah, disenangi oleh orang. Ya. Kemudian yang ketiga, as-sawabu minallah, akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang gampang emosi itu akan memperoleh 3 keburukan. Yang pertama, an-nadamah fi nafsih. Penyesalan pada dirinya. Ya. Misalnya di rumah temperamental ya, suami banting piring ya. Piring terbang di rumah itu. Yang rugi siapa? Ya diri sendirilah. Udah beli piring dipecahin. Udah sadar baru nyesel. Beli lagi katanya. Penyesalan. Apalagi sampai membunuh, ya. Melukai, kena undang-undang, di penjara, nangis Bombay di penjara, nyesel. Ya. Memaki-maki istri misalnya, kemudian berakibat na'udzubillah min zalik, perpisahan, perceraian, akan berujung pada penyesalan. Itu buruknya yang namanya kemarahan. Mengikuti kemarahan akan berakibat penyesalan. Pasti itu. Jadi an-nadamah fi nafsih. Akan menyesal. Kemudian yang kedua adalah al-malamah minan nas. Orang mencelanya, dicela oleh orang lain. Ya pastilah. Gak ada yang senang sama orang cepat marah itu. Baperan. Tidak disukai oleh orang. Kemudian yang ketiga,
al-uqubah minallah, akan memperoleh siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang mampu menahan dirinya dari kemarahannya itu benar-benar menjadi orang yang sangat mulia, dan orang yang mampu meredam ya, hawa amarahnya ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tanda-tanda dia atau ciri-ciri orang menjadi yang bertakwa. Lantas bagaimana kita mengatasi ya? Kalau pada diri kita itu suka marah gitu, terjadi tersulut emosi, ya ada beberapa hal ya yang diberikan tips ya dalam agama kita. Kita beristiazah, mengucapkan ta'awuz. Kalau kita sedang marah, ada emosi ya, ucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Misalnya kita terserempet sedikit di jalan, ya ta'awuzlah. Ada rasa marah, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu adalah api yang dinyalakan oleh setan dalam hati kita. Ya. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan gangguan setan itu. Kemudian ada juga caranya, yaitu berwudu. Ya. Berwudu. Karena marah itu dari setan, setan itu dari api, maka api itu dipadamkan dengan air, yaitu dengan berwudu. Kemudian ada juga caranya, yaitu ketika kita marah, tersulut emosi, kalau kita sedang dalam keadaan berdiri, duduk. Ya. Duduk. Kalau lagi marah tuh, duduk. Nah, itu akan lebih meredam. Kalau masih juga marah, berbaring. Nah, kata Rasulullah SAW, bila perlu guling-guling di tanah tuh. Nah, itu beberapa tips ya, cara kita untuk mengendalikan emosi. Tentu dengan juga banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini yang berhak marah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya hak untuk marah. Tentu maksudnya di sini marah yang bersifat personal, pribadi kita. Jadi dalam hadis ini yang dimaksudkan jangan marah itu yang menyangkut urusan-urusan duniawi dan pribadi kita. Tapi kalau hal-hal yang menyangkut dengan agama kita, maka kita wajib untuk marah. Misalnya Rasulullah SAW dilecehkan, Rasulullah SAW dihina, maka wajib kita marah. Ya, harus marah di situ. Tentu marah dalam kadar yang proporsional. Ya. Marah yang terukur, ya. Bukan marah yang sporadis. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah marah yang menyangkut hal-hal duniawi dan pribadi. Ketika Rasulullah SAW beliau dihina, beliau dilempari kotoran, beliau diludahi, ya, beliau dikatakan pembohong, pendusta, beliau nggak akan balas, karena masih menyangkut pribadi beliau. Tetapi kalau agama Allah direndahkan, dilecehkan, dihina, jihad, beliau berjihad. Jadi itu harus marah kalau menyangkut agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, jadi ini makna daripada hadis ini, la taghdab, jangan marah, artinya jangan atau jauhi perkara-perkara yang menyebabkan kita akan marah.
Kemudian yang kedua, jauhi perbuatan atau perkataan yang disebabkan oleh kemarahan. Kemudian yang ketiga, makna hadis ini adalah sering-seringlah kita meminta nasihat. Ya, bagaimana yang dilakukan oleh pengajian-pengajian, hadiri pengajian-pengajian, atau dengarkan di YouTube, ya kan? Di YouTube kajian-kajian, itu termasuk kita minta nasihat. Kemudian yang terakhir adalah sampaikanlah pesan menurut sikon dari orang yang mendengarkan pesan kita itu, sesuai dengan kadar atau kondisi orang yang menerima nasihat kita itu. Dikatakan bahwa orang yang minta nasihat pada Rasulullah SAW berkali-kali, ya Rasul, berikan aku wasiat, berikanlah wasiat padaku, nasihat padaku. Rasulullah SAW tetap menjawab, la taghdab. Walaupun dia ulang-ulang, Rasulullah juga tetap mengulang jawabannya, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Karena Rasulullah SAW tahu psikologis orang itu adalah orang pemarah. Maka Rasulullah mengatakan jangan marah. Jadi kita harus menyesuaikan teman bicara kita itu, kita bicara apa. Jangan penceramah atau guru ke anak-anak SD membahas tentang kematian. Ya takut anak orang. Atau ceramah sama nenek-nenek dan kakek-kakek. Bicara masalah teknologi dan sains. Enggak nyambung. Ya. Jadi disesuaikan. Wa khatibin nasa ala qadri uqulihim. Sampaikanlah materi kepada orang lain sesuai dengan kadar akal mereka. Jadi disesuaikan. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah pesan baginda Rasulullah SAW untuk kita. Mari kita berjuang untuk mampu mengendalikan diri kita, menaklukkan emosi dan egoisme kita semua. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.